Ganjar Pranowo untuk maju menjadi capres bersama KIB sudah tampak agak tipis harapan. Ganjar Pranowo akan maju sebagai capres dari PDIP tampak sangat tipis harapan. Jalan yang harus diambil oleh Joko Widodo sekarang ini memajukan Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Tetapi dia tetap akan berlaga dengan PDIP. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Tampaknya oleh Anies Baswedan sekarang ini siapapun lawan dia tidak ragu. Karena Anies Baswedan adalah satu-satunya sekarang ini pasangan yang berada di luar koalisi kekuasaan. Yang penting Pilpres jangan diundur. Masa jabatan presiden jangan 3 periode. Masa jabatan presiden jangan diperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, sebenarnya tidak mengejutkan karena zigzag yang dilakukan oleh Joko Widodo terhadap orang-orang yang akan di-endorse-nya untuk menggantikannya sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang tidak aneh lagi. Sebentar si A, sebentar si B, sebentar si A, sebentar si B, si C, si D, dan malah sampai mengendorse dengan menyebutkan rambutnya lah, keningnya lah, atau dahinya dan lain sebagainya. Ini baru saja Presiden Joko Widodo memperlihatkan kepada publik, mempertemukan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di sebidang lahan persawahan di Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Di saat meninjau panen raya di Kebumen ini, Presiden Joko Widodo tampaknya ingin memperlihatkan kepada publik di seluruh Indonesia bahwa dia sekarang menampakkan dukungannya untuk menggantikannya sebagai presiden sekaligus wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang adalah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Setidaknya tentu ini yang terbaca oleh publik. Sebab kalau tidak demikian, sulit publik menemukan relevansi antara Menteri Pertahanan dengan panen raya di sawah. Apa yang sekarang ini telah berpendar di publik, tampaknya kesannya Presiden Joko Widodo lagi-lagi mengendorse Prabowo Subianto sebagai tokoh yang akan dicalonkan menjadi calon presiden dan Ganjar Pranowo yang akan dimajukan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Kalau memang demikian, memang ada relevansinya dengan kondisi KIB sekarang. Koalisi Indonesia Bersatu, partai yang ada dalam Koalisi Indonesia Bersatu sekarang ini terkesan oleh publik telah diambang keterceraian. Kenapa dikatakan demikian? Golkar sekarang ini sebagai
anggota KIB ngotot memajukan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. P3 telah terlihat sekarang ini ada kecenderungan untuk berkoalisi dengan PDIP. Tinggal sekarang PAN lagi yang masih menunggu titah dari Presiden Joko Widodo tentang siapa yang akan dimajukan PAN sebagai capres atau cawapres. Jadi ini artinya KIB telah berada benar-benar di jurang atau di ambang keterceraian. Kalau memang KIB tercerai nanti, maka perahu Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres sudah otomatis pecah. Kalau perahunya pecah, otomatis Ganjar tidak ada lagi punya tiket untuk menjadi capres. Sebab secara kasat mata publik sekarang melihat untuk maju Ganjar dari PDIP sangat kecil kemungkinannya. Sangat kecil kemungkinannya. Sebab publik menilai hati Ketua Umum PDIP yang telah banyak tergores oleh manuver-manuver yang dilakukan oleh Ganjar, oleh relawannya, dan oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini mendukung Ganjar, sulit untuk mengobatinya. Dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri adalah tipe orang yang tidak bisa ditekan-tekan, yang tidak bisa didikte-dikte. Semakin dia ditekan, semakin dia didikte, dia akan semakin menentukan sikapnya sendiri di luar dari tekanan, di luar dari upaya pendiktean itu. Dengan demikian, tampak bahwa kecil sekali kemungkinan PDIP akan memajukan Ganjar Pranowo sebagai capres. Dengan demikian, tidak ada jalan lain lagi sekarang oleh Joko Widodo untuk memajukan Ganjar selain mendekat kepada Gerindra, walaupun sebagai cawapres. Sebab Gerindra lah sekarang, Prabowo lah sekarang yang masih boleh dikatakan agak aman untuk maju. Karena Gerindra tinggal hanya mencari satu partai lagi untuk memenuhi kuota 20%. Kalau saja nanti PKB tidak mau mundur sebagai capres, kalau dia bergabung dengan Gerindra, besar kemungkinan Gerindra akan bergabung dengan PAN untuk memajukan Prabowo berpasangan dengan Ganjar. Itu kelihatannya. Jadi ada kemungkinan nanti Prabowo Subianto berpasangan dengan Ganjar Pranowo yang dimajukan oleh Partai Gerindra, PKB, dan PAN, atau Partai Gerindra dan PAN. Itu tampaknya. Tetapi Ganjar Pranowo untuk maju menjadi capres bersama KIB sudah tampak agak tipis harapan. Ganjar Pranowo akan maju sebagai capres dari PDIP, tampak sangat tipis harapan. Dengan demikian, jalan yang harus diambil oleh Joko Widodo sekarang ini harus memajukan Ganjar Pranowo sebagai
cawapresnya Prabowo Subianto. Dan ini nanti memang merupakan satu pasangan yang sangat kuat. Tetapi dia tetap akan berlaga dengan PDIP. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Tampaknya oleh Anies Baswedan sekarang ini siapapun lawan dia tidak ragu. Karena Anies Baswedan adalah satu-satunya sekarang ini pasangan yang berada di luar koalisi kekuasaan. Anies Baswedan lah sekarang ini satu-satunya tokoh yang tidak terlihat, tidak terkesan oleh rakyat sebagai pewaris kekuasaan Jokowi. Anies Baswedan adalah tokoh perubahan di dalam pesta demokrasi Pilpres 2024 mendatang. Jadi bagi Anies sekarang, apakah lawannya Prabowo, Caimin, Puan Maharani, P3, apakah lawannya Prabowo, Ganjar, Puan Maharani, dan P3, atau Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Caimin, maupun Puan Maharani, Yusril Iza Mahendra. Bisa jadi. Yang jelas, bagi Anies sekarang ini, siapapun lawan tidak jadi persoalan. Yang penting Pilpres jangan diundur. Masa jabatan presiden jangan 3 periode. Masa jabatan presiden jangan diperpanjang. Ini saja kuncinya. Untuk menutup pertemuan kita ini, saya bacakan sebuah berita menarik tentang hal ini. Kantor berita politik ermol.id menurunkan berita di bawah judul Ajak tinjau panen raya di Jateng, Jokowi cek ombak, Prabowo dipasangkan Ganjar Pranowo. Berita ini hari ini Jumat 10 Maret 2023. Republik Merdeka. Pertemuan Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kawasan sawah di Kebumen menimbulkan tafsir politik beragam. Pendapat pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, Jokowi memang melibatkan Prabowo dalam momen panen memang tak lazim. Sebab dilihat dari tugas dan fungsinya sebagai Menteri Pertahanan, kehadiran Prabowo tentu tidak ada relevansinya. Karena itu, wajar kalau muncul tafsir Jokowi lagi mengendorse Prabowo sebagai capres. Sebagai presiden, Jokowi ingin mengatakan kalau Prabowo sosok yang pas menjadi penerusnya. Prabowo tidak hanya ahli mengurus pertahanan, tapi juga mengerti pertanian. Demikian kata Jamiluddin kepada kantor berita politik Ermol, Kamis malam 9 Maret. Dikatakan Jamiluddin, tafsir semakin menguat karena Jokowi juga didampingi Ganjar. Ia melihat Jokowi ingin menegaskan Ganjar layak mendampingi Prabowo. Jadi pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan Ganjar di sawah bisa jadi sebagai upaya cek ombak, jelas Jamiluddin. Bagi Jamiluddin, Jokowi ingin tahu reaksi masyarakat termasuk PDIP bila ia didampingi Prabowo dan Ganjar. Jadi memang kalau sempat PDIP atau Ketua Umum PDIP Megawati mengartikan bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di sawah ini oleh Jokowi untuk melihat bagaimana reaksi PDIP atau reaksi Megawati, maka ini akan membuat PDIP atau Megawati semakin panas lagi. Dan juga benar ini mungkin merupakan cek ombak bagaimana publik menangani ini. Bagus. Publik tentu akan mengatakan ini pasangan yang serasi dan layak dimajukan.
ke kontestasi politik 2024 mendatang. Tinggal lagi nanti kedaulatan rakyat yang menentukan siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.